Oke, semangat pagi, lestari, lestari, lestari. Ini kita lanjutkan, ada beberapa produk inovasi dari Lab Teknologi Lingkungan Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik. Di sini telah hadir salah satu mahasiswa peneliti, yaitu Yasmin Maulita Fatani. Benar ya, Yasmin Maulita Fatani ya? Di sini Yasmin mencoba membuat bata ringan atau bata koringan dengan memanfaatkan limbah. Memanfaatkan limbah yaitu fly ash atau abu terbang batu bara dari PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, sebagai campuran bata ringan dan telah menghasilkan produk. Oke Yasmin, silahkan dijelaskan ini. Oke, jadi untuk slide yang pertama bisa dilihat dari batu bara ini bisa dilanjutkan ke PLTU. Habis dari PLTU, di sini banyak sekali limbah yang dihasilkan, yaitu berupa fly ash dan bottom ash. Kemudian saya mendasari penelitian saya ini mengambil fly ash untuk dijadikan bahan campuran bata ringan tersebut, Pak. Jadi menambahkan fly ash di bahan baku bata ringan. Oke, kalau di gambar 2 ini ada yang bahan campuran tambahan lagi? Ya, jadi di sini indikator yang paling penting di bata ringan tersebut yaitu foam again. Foam again sendiri bisa dilihat di gambar sebelah kiri, itu bahwasannya busa yang dihasilkan itu akan bisa membuat rongga-rongga pada saat proses curing atau proses pengeringan. Hal itu yang bisa menjadi indikator bata tersebut menjadi ringan. Makanya pas penelitian ini saya menjadikan indikator SNI berupa berat bata ringan, karena di SNI sendiri itu menjadi indikator. Ya namanya yang kita tahu berupa bata ringan kan, jadi harus ringan nih. Selanjutnya ini tuh produk bata ringan yang saya hasilkan. Di sini saya menggunakan 5 variabel. Jadi beda-beda nih variabel yang saya tambahkan ke produk saya. Sesuai dengan variabelnya 0%, 10, 20, 30, dan 40%. Sebanyak itu juga saya menambahkan fly ash. Untuk fly ash-nya saja yang dibedakan nih, kalau yang lainnya sama aja. Untuk selanjutnya di sini pada saat proses saya menguji bata ringan saya pada saat proses berat jenis. Jadi di situ bisa dilihat proses penimbangan apakah sudah sesuai SNI atau belum. Kalau di SNI sendiri tidak boleh melebihi dari 19 kilo. Kemudian pada saat proses saya melakukan uji penyerapan air nih di bata ringan saya dari proses perendaman sampai pengopenan. Kemudian di sini ada proses uji kuat tekan bata ringan. Jadi dari variabel yang 0 sampai 40% itu saya uji di mesin uji kuat tekan ini. Apakah udah sesuai dan sesuai SNI atau enggak nih. Selanjutnya di penelitian saya ini saya juga menggunakan uji TCLP. Jadi uji TCLP ini tuh dari sampel uji TCLP awal, yaitu fly ash-nya aja nih diuji TCLP. Hasilnya dikeluarkan, kemudian setelah solidifikasi atau setelah menjadi bata ringan, saya uji lagi nih dari hasil variabel yang terbaik, saya ambil sekitar 250 gram untuk uji TCLP akhir. Kemudian kesimpulan dari penelitian saya ini, berdasarkan hasil keseluruhan uji, semua produk dari variabel 0 sampai dengan 40% masuk dalam kategori baku mutu yang ada, dari uji kuat tekan, uji penyerapan air, uji berat jenis, dan kategori SNI masing-masing. Kemudian di pengujian TCLP dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 lampiran 14 TCLPA. Hasil TCLP pada penelitian ini turun setelah dilakukannya solidifikasi dan sesuai dengan
baku mutu yang ada. Terdapat satu parameter yaitu krom valensi 6 CR6+ yang mengalami kenaikan, tetapi kenaikan tersebut tidak begitu signifikan, jadi masih di bawah kadar baku mutunya, masih jauh, jadi masih aman. Oke, ini produk bata ringannya ya, Yasmin ya, yang bisa dimanfaatkan ya buat bangunan ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Yasmin. Ini adalah salah satu produk lagi dari Lab Teknologi Lingkungan. Terima kasih, semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat.